Kembali lagi di Berita Akhir Pekan bersama dengan Desi Genevova. Ya. Halo Des dan Halo. Siapa? Rafli Tarigan. Rafli Tarigan. Ya. Anda ini adalah seorang Wota sepuh. Sama dong kita. Woti sepuh, Wota sepuh. Bener. Tapi dia banyak hatersnya Des, banyak wota sebelah Sama kayak lu dong. Iya. Iya. Aduh, bener. Iya kan. Iya. Gua setiap masa tuh kayaknya aku lihat mengambil pasar untuk membenci Anda ya. Itu dia. Makanya habis gue kasih rate bintang 2 buat Payakumbuh Buah tadi di Google review gitu. Kayak restoran apa nih, gue bilang gitu. Padahal bukan dia yang salah gitu. Rafli ini memang TikToker wota gitu deh. Tapi dia kadang suka ofensif terus dikatain di TikTok gitu. Benar. Wota macam apa lu bang? Gitu ibaratnya. Oh, malah ini ya kayak tubir-tubir gitu ya? Enggak juga. Kita cuma memaparkan fakta yang sebenarnya ada, tapi Wota tuh kayak buta aja. Oke, fakta-fakta yang wota nggak lihat gitu. Iya. Misalnya. Misalnya kalau JOT gak peduli sama Wota gitu, lebih peduli sama uang kita. Oke, ya. Benar-benar. Member Ngewaro tuh cuma fan service gitu, bukan beneran sayang sama lu. Ya, gitu. Loh kata siapa? Nah, lu yang bener lu. Nih Desi nih. Loh ini kan maksudnya berarti kan POV-nya dari seorang fans JKT48 Iya. sama aku dulu fans JKT48 juga dan maksudnya sebelum aku menjadi pernah member. Iya, fans JKT48 dan cover lagu-lagu JKT48 gitu. juga dan akhirnya jadi member gitu loh. Dan maksudnya kalau misalnya kayak jadi bilang kayak gitu aku nggak setuju. Maaf ya. Gak setuju, berarti bukan kayak gitu ya? Iya. Setelah ex-member masih diplomatis aja. Enggak bukan gitu. Cuman ini kan aku yang menyampaikan apa yang aku rasakan gitu loh. Berarti Waro tuh memang hal yang tulus ya, bukan kayak hal yang kayak tadi lo bilang. Tapi kok tahu Waro sih maksudnya? Ya enggak kan, gue bergaul sama lu pada ini kan, teman-teman ini gitu. Kan ini kan lingkupnya fans JKT48. Fans JKT48. Kalau dia habis dihujat fans Sama fans JKT48. Iya, gitu. Dan gue tahu yang permukaan doang. yang permukaan doang. Kayak paling lagu-lagu yang umum-umum aja gue masih tahu deh, gitu kayak Heavy Rotation gitu-gitu kan, kayak Fortune Cookies gitu tahu gitu. Pasti gitu kalau yang awam kan taunya itu doang. Iya, gue nggak sampai tahu yang dalam-dalam kayak Sonichi gitu, gue nggak sampai tahu ke situ. Iya. Kalau udah dia mah pasti udah kapasitas ikan migrasi udah tahu itu. Sakura no Hanabira Tachi tahu dia nih. Iya. Gue mah nggak tahu gue kalau gitu-gitu. Tapi gue ngeliat konten lu yang Sayonara Growl sih asik banget coverannya ya. Ya itu kan ngulik chord kan siapapun juga bisa nyanyi kan. Di Google banyak gitu. Google banyak, Ini mau klarifikasi perjaka cabul ya? Itu udah 2 episode tentang itu deh. Nggak perlu lagi gitu. Kirain butuh sosok ini ex-member kesini. Enggak. Butuh penghubung. Enggak ada. Karena DM udah gak dibalas Ji lagi kan? Iya. Gue nggak DM, brengsek. Gue nggak DM. Difitnah nih anjing. Bener gitu loh. Parah banget. Obrolan WhatsApp sama YouTube pisahin lah Rafla. Gimana sih lu? Kayak bener-bener aja. Tapi ini lu pertama kali ketemu dengan ex-member? Sonichi hari ini. Sonichi hari ini. Sonichi. Iya. Sama yang lain belum pernah. Itu katanya yang Jesslyn belum. Yang Jesslyn waktu itu belum. Mereka Waktu itu belum gabung sama SJW48 ya. Iya. Masih normal lah waktu itu. Masih normal. Iya. Emang Osinya siapa? Osi itu member kesukaan. Oh gitu. Oh jangan, gak usah pura-pura so gak tahu lah. Wah tahu Osi gak tahu gimana itu. Dia tahu ya. Siapa emang Osi lu? Ya Osi itu menurut gue privacy gitu. Iya, Di profesi. Osi menurut gue privacy kayak buat apa? Osi tuh sama kayak nanya agama. Betul. Nanya agama gitu. Betul. Buat apa lu tahu Osi gue siapa? Buat apa lu tahu agama Agama gue lu apa? apa? Benefit buat lu apa tahu Osi gue siapa? Iya. Benefit lu apa tahu agama gue Betul. apa? Tapi agama gue Islam. Nah. Loh, agama ini ya, nggak privacy ya. Aneh banget nih orang. Kocak banget dah. Tapi gimana rasanya lu untuk pertama kali hari ini ketemu sama ex-member nih? Menyenangkan. Ternyata ya sama aja kayak ketemu mbak-mbak biasa aja. Oh iya. Kayak saya cici-cici kelapa gading gitu Iya ya. benar. Kebetulan memang makanan di situ bakmi kan. Bukan. Tapi kalau ketemu member belum pernah. Ketemu member ya di teater gitu, di event. Udah gitu. pernah berarti. Udah pernah berarti. Maksudnya tapi melalui event kan. Melalui event. Iya, Kalau iya. di tempat kayak gini satu frame berdua ya Baru kali ini. Setelah Fortune Cookie tapi
Setelah Fortune Cookie. Setelah MP Fortune Cookie. Betul. Kalau itu mah banyak ya grup shot ya itu ya. Banyak. Karena diundang gitu kan itu kan pada waktu itu ya. Yang OFC tuh diundang buat berkontribusi di MV Fortune Cookie karena emang konsepnya kan flash mob. Waktu itu lagi 2012-2013 kan lagi Gangnam Style terus lagi Harlem Shake gitu-gitu kan. Iya, jadi 48 juga ngeluarin lagu itu. Jepangnya juga gitu konsepnya. Oh, AKB juga gitu. Terus kenapa lu bisa terpilih pada waktu itu untuk menjadi Karena gue waktu itu OFC. Official Fans Club. Official Jadi Fans juga Club. Gokil, OFC dari lama. OFC dari rupanya. lama dia. OFC dari lama. Hebat sekali. sepuh bro. Berarti ikut itu ya, membatik bersama member. Nah, membatik bersama member ada. Ada. Main biliar. Iya, Ya, banyak ya, tahu ya, eventnya. ya, bener. Dia tuh kalau memperkenalkan diri tuh nggak langsung nama gue Rafli, nggak kayak begitu enggak dia. gitu ya? Enggak lah. Gak usah dadakan gitu dong. Oke deh cukup. Oke, itu aja tadi tuh perkenalannya Desi dan Rafli. Sekarang udah kenalan nih ya. Oke. Kita akan membaca tentang berita-berita yang terjadi di belakangan ini. Nah, pertama ini dari kayaknya orang Jawa gitu. Dia cewek kan. Oke. Nah, dia sama bokapnya itu dia namanya Sasti. Dia dibikinin candi. Namanya siapa? Sasti. Sasti. Iya. Orang Bali. Kayaknya orang Bali. Oke. Kayaknya orang sejarah itu, pelanjangannya pasti prasasti. Inilah yang bikin Desi sukses setelah graduate. Ya kan? Benar. Maaf. Iya, nggak semua ex-member bisa jadi line up anak sekolah maksud gua, ya kan? Iya kan? Nih, dia dibikinin candi sama bapaknya nih si Sasti ini, terus dia bikin TikTok, my biggest flex adalah dibikinin candi sama bapaknya gitu. Gokil juga ya dibikinin candi. Menurut lu gimana tuh tentang ini si Sasti ini nih? Gimana tuh? Menurut gue sih biasa aja karena Oke. gue yakin kalau Wota bisa memberi seisi dunia ini juga akan diberi ke Osinya Ke gitu. Osinya, iya. Iya, jangankan candi maksud gue. Emang apa sih yang udah kamu berikan semua? Ini yang Desi harus tahu Raf, Iya. kebenarannya Raf, iya. Karena emang fans JKT48 keren-keren banget sih. Maksudnya loyal keren. banget. Habis itu royal juga. Iya, Apapun untuk membahagiakan Osinya. Benar. Yang gue kasih untuk Osi gue adalah kehidupan selayaknya manusia normal. Gimana tuh? Maksudnya apa? Jadi Wota. Jadi member menurut Jadi Wota tuh kayak lu harus siap kehilangan teman-teman deket lu. iya. Menjadi Wota apa jadi member? Menjadi Wota. Menjadi Wota, iya. Menjadi Wota tuh lu harus siap kehilangan teman-teman deket lu. Lu harus Iya. siap dicap freak, halu, miskin, jelek, bau. Itu pengorbanan Itu pengorbanan gua. Hanya untuk dapat kayak didadahin dikit pas lagi. Cuma elok sedetik 2 detik juga yang mungkin itu buat depan lu gitu. Iya. Sedangkan yang terbuang teman SMP, sepupu dekat itu udah terbuang tuh ya. Keluarga. Gitu kayak, nongkrong Sabtu Minggu gak ada lagi teman-teman nongkrong, gak ada duit buat nongkrong, udah di FX doang. Iya, bahkan pas nyokap lu nemuin baju ini di cucian kayak Rafli, mama mau ngomong sebentar, langsung gitu kan gitu. Memperingati lu tuh. Baju Ecishani. Baju Cicani. Baju birthday. Enggak, ini Erigo. Erigo gitu. Kita Rafli suka diundang ke kantor Erigo gitu. Baru sekali kan. Walaupun abis ini mungkin iya, walaupun harinya selalu dibedain sama hari member kesana. Gak boleh bareng. Nggak boleh, Iya, iya. member lagi live gitu kan. Jangan. Sempat sehari gue lupa ada siapa member di sana. Dan dia salah koordinasi, Rafli datang kan, langsung diginiin member, segitu tutup gini. Jangan lihat gitu ya. Iya, mata, hidung, telinga lagi Iya, bener. langsung dimasukin ke fan tuh langsung cabut. Iya, langsung gitu. Supaya aman gitu Langsung, supaya ibaratnya. aman. Saking gak boleh ketemunya tuh. Saking gak bolehnya dia ketemu Ya Rafli Allah, gitu. kasihan banget ya. Oke, itu tadi tentang si Candi itu ya. Iya. Nah, kedua nih Des nih. Jadi lu tau Hermes nggak, tas yang Tas ya, brand tas itu mahal. ya, Nah, iya. jadi si ownernya udah tua nih ya kan. Dan dia tuh punya banyak ya kayak anak, cucu gitu-gitu. Nah, terus pas dia meninggal dunia kan, ada warisan kayak itu kalau dinilai tuh 172 triliun rupiah. Angkanya segitu. Dibuka kan nih buat anak yang mana nih? Pas dibuka, set buat tukang kebun nih ternyata warisannya. Oh itu beneran tapi? 170 jadi punya kebun kayak ada buah-buahan gitu, terus 170 triliun untuk tukang kebun gua gitu. Tapi pas di zoom lagi dalam bentuk tomat dia bilang. Sial. Ini kalau dibeliin tomat kan biasanya gitu kalau di stand up kan. Satu negara ini asem teman-teman gitu. Gitu. Nggak, tapi beneran sih tukang kebunnya dapat segitu, cuman karena dia. Tapi itu beneran memang buat tukang kebun ya? Iya, karena dia mungkin ya di hari-hari tua kan anak udah pada entah di mana, terus tukang kebun yang nemenin lu ngobrol gitu-gitu dia yang dapat gitu. Walaupun kalau gue jadi
anaknya, lu juga agak sebel sih gue kalau gue jadi anaknya. Karena kayak, kenapa nggak dapet gitu ya? iya dan lu nemenin bokap gue paling berapa tahun terakhir gitu ya, berarti gitu kan. Emang anak-anaknya nemenin? Anak-anaknya nggak tahu sih ya, anak yang Mungkin punya. itu anak-anaknya nggak dibagi karena pakai semasa hidupnya pakainya brand lain. Itu dia, bukannya pakai Hermes lo malah beli Gucci lo yang goblok lo, iya. Malah pakai Erigo lagi. Ya elah. Lokal brand ya. Bokap lu udah punya Hermes masih aja nyari waro tuh Ngapain sih? Ngapain ya. Tapi itu 172 triliun 172 triliun. itu semua harta kekayaannya dia. Itu kekayaan dia yang pribadi. Jadi kan di Hermes udah ada lagi duit perusahaan, tapi duit cash dia pribadi ya segitu ibaratnya. Itu dikasih buat ke tukang kebunnya gitu. Misalnya siapa Rafli. Rafli? Iya, Rafli Oh. udah punya 172 triliun nih. Itu bakal dikasih semua ke Shani atau gimana? Enggak dong. Sedih banget kayaknya. Semua lagi. Sisa 0 dia. Iya. Sisa 0. Enggak, maksudnya kan tadi katanya dikasih semuanya. Iya. Gitu. Bumi dan seisinya kan. Iya. Bakal nggak kira-kira? Beli IDN untuk fandom yang lebih baik. Beli IDN, gue akan beli IDN. Jadi Koh William siap-siap. Beli aja. Iya gitu Iya, beli ya. IDN. Tapi Osinya berarti Shani sekarang. Lagi-lagi itu privacy Iya, deh. lagi-lagi itu privacy. Kalau Shani ada saingannya soalnya saingan berat. Yamada. Bukan. Siapa? Dustin. Iya, Dustin benar. Dustin tuh Shani loh. Benar. Gue lihat kontennya Desi di YouTube-nya Iya, Tretan tuh Iya, sama Dustin. benar. Oke, sebelum lanjut kita saksikan dulu pesan-pesan berikutnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Holy Wings sampai BKT, pilihan capres bisa berbeda, tetapi satu hal, kita sehati, miamin seleraku, miamin versi yang cokin, bukan yang Indonesia, miamin seleraku, tetap yang tanpa babi ya, soalnya gue Islam. Nah berikutnya ini agak-agak mungkin jauh hubungan dengan kita ya. Oke. Tapi ada 700 pengungsi Rohingya butuh penampungan yang lebih layak katanya gitu. Oh, butuh penampungan. Dan itu yang ngomong mereka nya orang-orang Rohingya nya kan kalau nggak salah. Jadi dia udah ditampung nih. Iya. Terus udah dikasih makan. Bahkan setahu gua dia dikasih duit intensif nggak sama pemerintah 1,4 juta, bener nggak? Udah kayak gitu dia ngomong kayak, "Mas, saya butuh yang lebih layak gitu." Terus orang Aceh ada yang bilang ke laut lagi aja lu brengsek, ada. Ada yang ngomong gitu, ada. Tapi nggak semuanya. Satu orang mah ada. Iya ada. Ngomongin Kayak, orang mah ada. Lu gue lempar lagi lu ke paus. Mungkin ada yang ngomong gitu. Mungkin tapi nggak semua. Nah menurut lu apakah Rohingya ini patut Tapi aku maaf nih aku Iya. belum tahu sih yang soal ini. Rohingya tuh. Dia tuh gini, Rohingya ini orang-orang di Myanmar yang dia dibuang ke sini gitu. Maksudnya dia diusir, terus dia ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Indonesia. Nah di Indonesia dia diterima nih Des, ditampung, tapi dia malah ada yang nyolong lah, ada yang cabul juga ke anak di bawah umur gitu. Ada yang kesannya kurang bersyukur gitu ya. Dan ada video yang agak viral dia makan nasi terus dia bilang kurang nih gitu. Kurang lauknya kali maksudnya. Iya, enggak porsi nasinya kurang menurut dia. Kurang banyak gitu. Kurang banyak. Nah, menurut lu apakah Rafli dulu deh, patut gak dipertahankan orang Rohingya ini? Atau kalau memang kita pertahankan, kita suruh ngapain mereka ini? Ini makin berat ya, dia kayaknya Berat. mau ngajak kita biar kepleset Iya, bareng. Benar, mereka yang ngasih berita. Masuk jurang banget ini. Orang-orang Masuk ini jurang nih. banget ini. Rohingya. Jujur karena kayak lagi-lagi ini dari sudut pandang gue nih. Sudut pandang gue. Banyak, maksudnya warga-warga Indonesia masih banyak yang perlu diperhatikan gitu. Betul. Masih perlu diperhatikan gitu dibanding warga Rohingya. Wota salah satunya. Iya, perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Itu perlu diperhatikan. Ya, memprihatinkan Wota tuh. Iya. Sama osinya tapi. Iya, bukan sama negara. Sama negaranya. Sama Iya. JOT bukan juga. Bukan. JOT mah musuh bagi Waduh. Parah banget. Aduh. JOT itu mungkin penonton di website ada yang nggak tahu tuh adalah kayak apa ya? JKT48 Operational Team. Oke, iya. Man behind the stage-nya lah. Iya. Kalau menurut lu Des gimana Des? Sulit juga ya. Sulit sih, kayak
Soalnya tapi mereka kesini tuh emang dari, maksudnya pemerintah yang bawa apa mereka kesini dengan sendirinya sih? Mereka kesini dengan sendirinya terus minta pertolongan sama orang Aceh terus dikasih tapi malah begitu gitu ya? Iya, kalau menurut gua kayak mungkin bisa kita kayak sarankan kayak Mas nih teman-teman Rohingya nih kalian harus kita usir tapi ada tempat lain nih, bawa nih maps kita ke sana kan. Kita arahin ke segitiga Bermuda. Hilang tadi. Gak misalnya karena ada yang kayak udahlah mereka pindahin aja ke pulau yang sendiri kosong, gitu. ya, yang kosong. Karena kan masih banyak pulau di sini yang kosong. Ya, 17.000 pulau masih ada beberapa pulau yang kosong yang mereka tempatin di situ aja. Nah ada yang bilang kayak taruh aja di suatu pulau yang belum kepake orang-orang Rohingya ini gitu. Iya bisa juga sih kayak gitu. Iya kan. Iya soalnya maksudnya apalagi kalau sampai merugikan warga setempat Iya. ya gitu-gitu kan sampai meresahkan gitu itu yang bahaya kayaknya ya. Tapi kalau misalnya mereka fine-fine aja dengan mungkin yang bantuan yang dikasih ya udah hidup bersama. Hidup Atau bersama. Indonesia pasti kan akan menerima gitu kan. Menerima, kan ini kan oke lah Rohingya nih, mereka kayak gini nih, mereka masih di Aceh nih kan, kita hanya baca berita aja. Tapi kan kalau kita kayak dimin lama-lama dia akan menjalar dan nyampe ke Jaksel nanti warga Rohingya kan. Lu siap di lockdown ada yang kayak beli bir terus kurang Mas, ya lu siap gitu, ya kan iya. Gitu. Belum siap. Belum siap, jujur siap, emang belum makanya. siap, belum siap ya. Belum siap. Tapi juga akan nambah masalah sosial juga. Maksudnya kan mereka datang ke sini juga harus diperhatiin lapangan pekerjaannya, Iya. tempat tinggalnya, segala macam. Iya sih. Iya. Itu akan kan menjadi beban lagi ya. Akan beban lagi. Iya, betul. Buat aja banyak pengangguran ini nambah lagi ya. nambah lagi. Ya, mereka ke teater gitu kan nonton, habis itu ntar minta waro kurang gitu, terus naik ke atas panggung gitu-gitu. Nah, Iya, gini. susah. Wow, gitu. Ya, benar. Iya sih agak-agak lumayan repot ya berarti ya. lumayan repot. Ini tapi notesnya kalau emang yang meresahkan ya. Iya. Aku sih belum tahu maksudnya. Karena memang nggak semua warga Rohingya itu nyebelin, pasti ada juga Rohingya asik Iya, sebenarnya. benar. Oknum Rohingya. Oknum Rohingya yang Oknum melakukan Rohingya. ini gitu, ya kan. benar. Nah berikutnya nih survei membuktikan nih katanya menjadi wibu pas kuliah Ya. bisa bikin kita menjadi lebih mandiri dan tanggung jawab gitu. Jadi wibu pas kuliah. Akan memancing kita menjadi mandiri dan tanggung jawab. Bener lah. Bener sih. Bener ya? Bener. Wibu kan gak punya temen maksudnya. Makanya mau nggak mau mandiri. Mau nggak mau Ke arah situ ya. Mau nggak mau mandiri Mau kayak. gak mau mandiri. Mandiri banget bro, ya mau gimana ya gitu. Iya. Ngomongnya tapi dari 2 meter gitu, mandiri banget bro gitu. Deketan sini kalau mau ngomong gitu kan. Iya gitu. Maksudnya kayak punya dunia sendiri. Punya gitu dunia ya. sendiri. Karena katanya mereka kayak melalui anime-anime bakal memotivasi lu untuk berperilaku baik dan berguna Iya. gitu. Bener sih, biasanya orang yang nonton anime dari kecil tuh kayak merole modelkan karakter animenya gitu Bener, kan iya, ibaratnya. Dan Iya. pasti mandiri lah, karena kan pasangan juga tudi kan maksudnya. Oh iya. Iya, pasangan masih Lebih tudi. ke bantal. Iya, lebih ke Iya, bantal, iya. mospet gitu-gitu. Bener. Guling. Kayak jadi inget film Korea ada. Ada tentang Iya, itu, ada tentang tentang itu, wibu. yang ada wibu-wibu juga. Tapi lu Raf, misalkan lu punya anak suatu hari nanti nih. Oke. Lu lebih pilih anak lu menjadi wota atau wibu? Menjadi wota. Oke. Ya, karena kan istri gue member nanti. Aminin enggak nih guys. Walaupun aku yakin komennya kayaknya nggak ada yang amin sih. Gak ada yang dukung makanya. Apalagi kalau disebut membernya. Iya, langsung kayak Iya. lindungi member ini, Iya, langsung jangan gitu-gitu. sampai member ini great. Minimal gitu-gitu. IG lu hilang sih. Iya, kena report, kena di report. Oke, sebelum lanjut kita saksikan lagi pesan-pesan berikut ini. This is my second account. As a buzzer, I attack people a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. For my social media, I don't have to think about captions because my post is only 0. I just need to copy and paste. What are you waiting for, good people? Join me and let's start a black campaign. Oke, Desi dan Rafli itu udah semua beritanya. Sekarang ini adalah weekly recommendation dari kita kepada penonton. Nah, Rafli merekomendasikan acara apa, Raf? Kalau gue nanti di tanggal 23 Desember 2023, Oke. nanti gue dan teman-teman gue SJW48 Nah. itu bikin acara SJW48 Award. Nah, apa itu SJW48? Kok tahu ada awardnya? Iya, aku Itu jadi penghargaan kepada para wota-wota yang kita pengen berterima kasih kepada wota-wota yang telah meramaikan fandom ini di tahun 2023. Oke. Spill nominasinya dong. Salah satunya aja. Itu SJW48 dulu nih penonton belum Oh iya, tahu belum. nih. SJW48 itu adalah komunitas stand up kepanjangannya
Stand Up JKT Watch Oke. 48. Jadi anak-anak yang suka stand up dan juga suka JKT48 itu bikin komunitas dan bikin acara ini. Oke. Untuk penghargaan kepada para wota-wota karena kan emang wota jarang dihargai. Betul, Iya, ya. Baik dari keluarga, OSI dan juga JOT. Iya, oke. Bentar, mau ngambil uang dulu boleh gak sih? Katanya minta dihargai. Gak usah bukan dihargain begitu. Nggak usah, emang wota gak ada harga dirinya. Iya. Acaranya tanggal 23 Desember, tiketnya masih ada, harga pre-sale itu 100.000, tapi udah habis. Harga regulernya itu 100.480. Emang agak mahal sedikit. Iya, beda 480. Kalau sering nonton JKT48 pasti bisa lah beli tiketnya. Iya, teater lebih mahal ya. Teater 200.000. Oh, Teater iya. kan 200.000 ya? 200.000. Iya. Acaranya itu tanggal 23 Desember. Ya, itu adalah besok ya. Jadi uploadnya H-1 dari itu. Besok. Ini ya. Berarti udah gak pre-sale lagi dong. Udah harga reguler. Harga reguler. Dan karena pre-sale juga udah habis kan? Udah habis. Keren. Lokasi Dalam 5 menit pertama. Oke. Oh iya. Enggak juga. Atau karena kapasitasnya emang lu bikin 5 doang. Karena juga gitu kan. Enggak, 50 pre-sale tuh. Nah, 50. kan tempat lu di Universitas Auditorium Universitas Trilogi di Jakarta Selatan. Buka aja official SJW48 di IG ataupun di Twitter. Nanti di situ ada link tree-nya, langsung buka aja di linktree/SJW48 Awards. Nah, apa aja acaranya nih untuk menarik orang untuk nonton nih? Acaranya nanti ada awarding night. Itu awarding kepada wota-wota. Nominasinya ada Tubir of the Year, Kapal of the Year, ada Wotagrapher of the Year. Kapal of the Year kasih tau Desi dong. Apa aja Kapal of the Year? Wotagrapher of the Year, ya. Terus ada Celeb Watch of the Year, Content Creator of the Year, banyak lah. Ada Ballon d'Or Awards. Ada penghargaan Jirosan juga, dan masih banyak lainnya gitu. Keren sih. Keren kan? Keren. Ballon d'Or itu apa sih maksudnya? Ballon d'Or itu terinspirasi dari Ballon d'Or kan maksudnya. Ballon d'Or. Jadi itu iya. nanti kita orang yang beli tiket akan voting langsung untuk wota yang gitu. Kira-kira paling berpengaruh di fandom. Iya. Dan lu adalah nominator di kategori apa? Gua di content creator. Content Creator Wota of the Year. Iya. Lawan-lawan lo adalah ada Mindam Random, ada Ustadz Wota. Tapi kalian nggak bikin nominasi buat ex-member gitu? Nah, buat Wota soalnya iya, ya? soalnya Buat ini fans awarding buat JKT48. Wota. Iya. nggak ada kayak, harusnya ada ex member of the year gitu-gitu. Atau jadi bintang tamunya mungkin. Langsung mau datang nih. Aku Natalan, aku pengen datang padahal. Next year berarti lu Next booking year, Desi next dari year. sekarang nih. Mungkin Aku pengen lihat segimana sih Wota kayak saking sebelah sama JOT tuh kayak gimana sih. Nah, itu nanti Wah, kalau ada JOT yang datang, kebetulan emang kita ada satu sesi untuk ngegebukin juga. itu udah kekerasan masuknya, nggak abusive itu. Abusive content masuknya itu, iya. Dan juga kan ada stand up comedy tentunya. Ada stand up comedy juga. Karena SJW48 memang basicnya komedi kan. Basicnya stand up comedy. Soalnya kan aku emang, maksudnya kenapa aku pengen nonton tadinya, karena aku suka stand up comedy juga kan. Betul. Jadi penasaran. Karena acara stand up lu sering datang kan ya sih? Iya, Sebenarnya lumayan. Dua tuh di bukanya stand up Indo kan kita bareng tuh jadi tamu Iya. tuh, ya kan, sama Randika Jamil. Terus apa? Jadi gimana stand up tadi, ada stand up ya? Terus ada awarding night juga, terus nanti ada first konferensi pers juga ya. Dari SJW48 Awards itu kayak kita setahun ke depan mau ngapain lagi. Terus ada pengumuman juga yang Itu yang terakhir pengumuman ke Melody. berharapnya sih Soalnya, iya. tapi dia tahu Iya. nggak sih? Dia tahu nggak? Harusnya Apa? tahu. Jadi kalau misalnya di event-event JKT48 itu di endingnya pasti Kak Melody kayak naik ke atas panggung ngumumin banyak hal gitu. Oh gitu. Itu yang bikin deg-degan gitu, Iya. momen deg-degan. Kayak setahun ini akan ngapain aja nih JKT48? Iya, sama ada pengumuman-pengumuman tak terduga gitu loh. Iya. Oh, pengumuman tak terduga? Benar. Contohnya apa ya? Misalnya banyak sih. Banyak ya. Kayak setlist original yang Iya. tahun ini juga belum ada gitu. Oke, iya. Tahu setlist original tapi maksudnya apa? Apa sih tuh maksudnya? tapi maksud gue stand up-nya sendiri nih. Itu Stand ada up-nya sendiri. berapa komika dan apakah full membahas JKT? Tapi benar, tadi jadi nyalain Kak Melody maksudnya. Kenapa? Lu ada masalah sama ex member? Iya. Osi gue dulu Kamelody. Oke, kasih tau dong lagu melodi-melodi ke Desi dong. Aku kan bisa suara Kak Melody kan? Nah, Coba. Kenapa sih? Alhamdulillah ya. Kurang berhijab doang nih. iya. Kalian tuh ya. Oke. Stand up ya pokoknya Stand ya. up. Stand upnya nanti ada gua, Iya. ada Yahuya Yahuya. dari SJW48, terus ada Panpan dan ada elu Ozar Anggun. Iya, sedikit juga. aja gitu. Sedikit. Gue kayak ya dikit aja lah, maksudnya
5 menit 10 menit atau 15 atau 20 lah paling. Lama ya? Lama kan itu? Lama gak sih? 20 lumayan. Lama kan? Ya tapi berapa sih? 10 cukup ya? 5 cukup ya? 5 sampai 10 cukup. Iya 5 sampai 10 cukup. Untuk minta 20 menit. Pengen banget ini ya. Keresahan nyanyi itu ya. Mau nyanyi Seventeen kayaknya dia. Enggak, udah cukup. Nah oke itu ya berarti SJW Awards. Tiketnya di mana tadi sekali lagi? Di Linktree/SJW48 Awards. Linktree/SJW48 Awards. Oke. Ya. Kalau Desi apa Des yang lo rekomendasikan? Yang aku rekomendasikan kan aku lagi syuting Facebooker nih sekarang. Facebooker jangan lupa nonton Facebooker setiap hari hanya di Antv jam 18.30. Di Antv apa setiap hari tuh? Setiap hari. Itu naik di YouTube nggak sih Des? Di TV. Kalau YouTube-nya mungkin setelah tayang kayak TV-TV pada umumnya. Berarti Facebooker itu tayangnya jam 18.30 setiap hari di Antv. Lu jadi apa Des di sana di Facebooker? Jadi ini kasir toko souvenir. Jadi kasir. apa sih namanya? Berarti kamu berdiri di kasir counter akhirnya terjadi. Akhirnya terjadi juga. Memang itu lagi Seventeen kan? Makanan buku tahunan gua kebetulan. Iya. Aku dengar kalau kamu sudah menikah. Iya. Jadi udah menikah beneran loh. Iya. Iya. Tapi itu sebenarnya lagu setelah aku lulus sih. Tapi rame. Hebat. Dan kebetulan farewell masa muda lu juga. Iya, gue udah 32 sekarang kan. Sekarang kamu yang teristimewa. Iya. Ada yang bawa gitar nggak sih di sini? Bisa loh, masih ingat gue kuncinya. Tapi lucu banget sih konten lu. Lu lihat lagu itu deh Seventeen ini. Aduh. Dengerin. Aku ketawa sih, cuman maksudnya aku tidak membenarkan kalimat yang dilontarkan oleh Tentu ya, gue juga itu salah. Iya. Tapi klarifikasi dia lucu sih. Iya, itulah. Semoga nggak ada lagi lah gue masalah-masalah begitu lah. Tapi aku boleh repost itu nggak sih video itu? Boleh, tapi ntar gue cut dulu bagian itunya. Justru itu yang pengen aku upload. Jangan. Yang muka sih kayak gitu. Jangan dong, udah nggak usah dibahas lagi deh sebenarnya. Iya. Kan udah damai harusnya. Ya. Emang jokes jorok tuh buat Eric Carl aja yang benar, nggak usah dilempar ke yang lain lagi ya. Iya. Oke, Facebooker sebagai penjaga kasir jam 18.30 setiap hari di Antv. Ini ya. Oke. SJW Award dan juga Facebooker. Oke, thank you Desi dan Rafli sudah main Terima kasih. USS. Thank you netizen. Sampai jumpa di BAP Group. Sampai jumpa.